pihak cyber tidak menerima informasi yang kami sampaikan. Karena mereka meminta bahwa kami harus membawa lengkap. Saya bilang untuk tugas ini menjadi lengkap kan tugas polisi. Terjadi penyalahgunaan wewenang mulai dari yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai dengan aparat di bawahnya. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, kita memiliki sistem hukum, sistem konstitusi yang semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satu sistem hukum yang dibangun dan sesuai dengan perintah konstitusi adalah setiap 5 tahun Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Karena itu pemilihan umum merupakan sebuah peristiwa hukum yang sangat penting bagi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Karena ketika pemilihan umum itulah kita melahirkan kepemimpinan nasional, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, dan sekaligus kita juga melahirkan wakil-wakil rakyat melalui apa yang disebut pemilu. Jadi sekali lagi bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, tetapi sekaligus pemilu juga merupakan peristiwa penting dalam bidang hukum atau dalam konstitusi, karena melahirkan kepemimpinan nasional yaitu presiden dan wakil presiden, dan DPR, DPD RI, karena di tangan mereka lah sebuah kebijakan, semua ketentuan tentang peraturan perundang-undangan dilahirkan oleh sebuah pemerintahan hasil pemilu. Nah, akan tetapi apa yang terjadi dengan pemilu 2024? Jika kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya, baik pemilu 2019 atau pemilu 2014 atau lebih jauh lagi pemilu sejak awal reformasi, maka kualitas pemilu atau kualitas pilpres tahun 2024 merupakan pemilu dengan kualitas sangat jelek, sangat brutal. Bahkan banyak pihak memberikan cemooh kepada pemerintah, kepada presiden, kepada penyelenggara pemilu sebagai sebuah lembaga yang tidak mampu menjaga kemandirian, sebagai sebuah institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk menyelenggarakan pemilu. KPU tidak bisa menjaga kemandiriannya. Bahkan tidak hanya KPU, Mahkamah Konstitusi sendiri tidak bisa menjaga kemandirian dan kemerdekaan lembaganya sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ini menjadi salah siapa? Jika kita merunut peristiwa di mana Mahkamah Konstitusi disebut-sebut sebagai telah terkontaminasi nepotisme, maka kita bisa menunjukkan fakta-fakta bahwa Mahkamah Konstitusi ketika menghadapi beberapa persidangan terkait dengan perkara uji undang-undang, terutama undang-undang yang menyangkut uji undang-undang tentang pemilu, nampak sekali Mahkamah Konstitusi berada dalam cengkeraman nepotisme. Siapa nepotisme yang ada di Mahkamah Konstitusi? Kita lihat. Di Mahkamah Konstitusi ketuanya dipimpin oleh seorang hakim konstitusi bernama Anwar Usman, yang ternyata Anwar Usman ini adalah ipar kandung dari Presiden Jokowi. Dan ketika perkara nomor 90 diajukan ke persidangan, ternyata pemohon perkara 90 itu sesungguhnya memperjuangkan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Kenapa kita katakan bahwa perkara 90 itu merupakan perkara yang memperjuangkan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden? Karena di dalam permohonan itu nama Gibran disebut-sebut sampai kurang lebih 10 kali oleh si pemohon. Disinilah kemudian setelah perkara itu diputus pada tanggal 16 Oktober 2023, masyarakat memberi reaksi yang luar biasa. Resistensi dari berbagai pihak, dari para aktivis, para guru besar, dari tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua bersatu padu mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hakim konstitusi mengubah pasal 169 huruf Q tentang batas usia minimum seorang calon wakil presiden. Mengapa ini dipersoalkan? Ternyata yang dipersoalkan adalah bahwa putusan itu tidak memberikan jaminan, tidak memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
putusan nomor 90 itu lebih memfokuskan kepada kepentingan Presiden Jokowi dalam membangun nepotisme di dalam pemerintahan dengan memasukkan anaknya agar menjadi calon wakil presiden dan bisa meneruskan kepemimpinannya. Padahal nepotisme, ya, kolusi atau korupsi itu satu paket yang oleh undang-undang dan TAP MPR dilarang, ya. Apalagi nepotisme itu adalah produk dari reformasi di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tegas menyatakan bahwa nepotisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, di mana nepotisme itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara. Artinya ketika terjadi nepotisme di Mahkamah Konstitusi, di mana Presiden Jokowi setiap uji undang-undang, Presiden Jokowi merupakan salah satu pihak di dalam perkara uji undang-undang. Tetapi mengapa ketika perkara nomor 90 disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Jokowi sebagai pihak tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman agar dirinya mundur dari perkara itu. Tetapi mengapa Anwar Usman pun tidak pernah mengambil inisiatif secara sukarela mundur dari perkara itu? Padahal dia tahu perkara yang dia sidangkan adalah perkara tentang ponakannya yang disebut-sebut bernama Gibran Raka Buming Raka untuk bisa diloloskan dari calon wakil presiden. Nah, akibat kesembronoan dalam proses perkara 90 semata-mata karena Presiden Jokowi membangun nepotisme pada lintas lembaga tinggi negara, yaitu dari lembaga kepresidenan sebagai lembaga eksekutif masuk ke lembaga yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, maka ini merupakan ancaman serius, ya, terhadap demokrasi itu sendiri, terhadap kedaulatan rakyat, ya, bahkan terhadap konstitusi itu sendiri. Mengapa ini ancaman terhadap demokrasi? Karena dengan masuknya membangun nepotisme masuk ke lembaga tinggi negara, lintas lembaga tinggi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maka sebetulnya ada upaya dari Presiden Jokowi untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana kedaulatan rakyat. Karena apa? Karena setiap hasil pemilu selalu masyarakat membawa persoalan sengketa pemilu atau sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian ratusan triliun yang dibayar oleh negara untuk pemilu ujung-ujungnya bukan lagi kedaulatan rakyat yang menentukan, tetapi akan dibawa penentuannya oleh 9 hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang setiap saat bisa dikendalikan, bisa diorder, bisa diintimidasi dengan berbagai macam cara. Karena itu faktanya sekarang, apakah 9 hakim konstitusi atau 8 hakim konstitusi yang sekarang menyidangkan sengketa pilpres, mereka itu dalam keadaan bebas, mereka dalam keadaan merdeka, mereka dalam keadaan secara leluasa dalam menyikapi perkara permohonan sengketa pilpres yang sekarang ada di tangan mereka? Dari fakta-fakta yang diperlihatkan di dalam persidangan oleh pemohon 01, pemohon 03, nampak sekali bahwa 9 hakim konstitusi sekarang, ya, terutama yang 8 hakim konstitusi yang menyidangkan perkara ini, mereka berada dalam cengkraman nepotisme. Kenapa? Karena yang disebut-sebut nama Anwar Usman itu sampai sekarang masih ada di Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi, sekalipun dia tidak ikut menyidangkan perkara sengketa pilpres. Tetapi walaupun dia tidak ikut menyidangkan sebagai hakim konstitusi dalam perkara ini, tetapi peran-peran lain patut diduga dia bisa lakukan. Karena dia masih ada di situ, dia masih bisa berkomunikasi dengan hakim-hakim yang lain. Seharusnya dalam rangka pengamanan terhadap sengketa pilpres dan demi menjaga netralitas dan kemandirian berikut kebebasan hakim-hakim konstitusi, maka Anwar Usman seharusnya diisolasi di suatu tempat sehingga dia tidak boleh berhubungan dengan cara apapun dengan 8 hakim konstitusi yang rekannya sendiri sekarang menyidangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak melihat
kebijakan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengisolasi Hakim Konstitusi Anwar Usman, sehingga potensi Anwar Usman bisa melakukan sejumlah tindakan, katakanlah mempengaruhi 8 Hakim Konstitusi agar dalam menyidangkan atau memutus perkara gugatan sengketa Pilpres tidak boleh lari dari putusan 90 yang sudah sekarang dinyatakan sebagai final dan mengikat. Itu bisa saja terjadi. Karena itu, dalam menyikapi perkara gugatan sengketa Pilpres saat ini, 8 Hakim Konstitusi harus memenuhi rasa keadilan 270 sekian juta rakyat Indonesia yang saat ini masuk pada detik-detik menanti keadilan dari Mahkamah Konstitusi. 8 Hakim Konstitusi saat ini ditunggu merealisasikan integritas mereka sebagai negarawan yang ditunjuk oleh rakyat, ya, mengendalikan, membawa, membangun Mahkamah Konstitusi yang betul-betul memenuhi harapan rakyat. Tetapi jika saja Hakim Konstitusi yang 8 orang ini masih dicengkeram oleh putusan 90 yang sekarang juga menjadi salah satu objek perdebatan di dalam persidangan Pilpres, maka ini juga secara langsung tidak langsung mempengaruhi kebebasan, kemandirian Hakim-Hakim Konstitusi, kemerdekaan Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena pada dasarnya begitu putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90 yang bunyinya seperti itu antara lain meloloskan Gibran Raka Buming Raka, maka sejak saat itu sesungguhnya 9 Hakim Konstitusi di Mahkamah Agung berada dalam cengkraman nepotisme. Karena itu apakah kita bisa berharap besok ini 8 Hakim Konstitusi bisa memutus ini secara adil sementara integritas mereka diragukan? Mengapa kita ragu? Karena kejujuran mereka, ya, kepakaran mereka, kemampuan mereka sudah tergadaikan dengan putusan nomor 90 itu sendiri. Karena itu putusan 90 ini suka tidak suka, secara langsung atau tidak langsung dia sudah mengikat kaki, tangan, dan kepala 8 Hakim Konstitusi itu. Tinggal sekarang ini apakah 8 Hakim Konstitusi itu memiliki keberanian untuk keluar dari cengkraman putusan 90 itu. Misalnya saja 8 Hakim Konstitusi berani menyatakan bahwa putusan 90 meskipun merupakan putusan yang final dan mengikat, tetapi putusan itu adalah putusan yang non-eksekutable. Putusan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi walaupun kita tetap menghargai putusan itu, tetapi putusan itu dalam aspek sengketa Pilpres, putusan itu harus dikesampingkan. Dengan mengenyampingkan putusan 90 itu, 8 Hakim Konstitusi memiliki keleluasaan. Ada ruang yang cukup, ruang tentang kemerdekaan bertindak, kebebasan dalam memilih pasal-pasal, ya, mengambil pertimbangan yang parameternya adalah rasa keadilan rakyat. Tetapi apakah itu kita bisa jamin? Saya kemudian mengingat kemarin beberapa tokoh, ya, baik tokoh agama, tokoh politik, tokoh kampus, semua bersatu padu, berbondong-bondong datang ke Mahkamah Agung memberikan dukungan. Mereka menyatakan diri sebagai sahabat dari Mahkamah Konstitusi. Itu berarti harapan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama dalam menentukan hasil Pilpres besok. Karena hasil Pilpres ini adalah peristiwa hukum yang sangat penting yang bisa mengubah status kepemimpinan nasional kita ke depan, ya, karena kita akan punya seorang presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru hasil pemilu. Maka kemandirian dan kemerdekaan hakim harus dijaga. Tidak kurang dari kita dengar kemarin dari beredar di YouTube bahwa Habib Rizik sendiri berani memberikan jaminan, bahkan juga mengancam kepada negara tidak boleh mengintervensi, mengintimidasi, menakut-nakuti 8 Hakim Konstitusi. Karena di tangan 8 Hakim Konstitusi ini akan menentukan hitam putihnya negara hukum. 8 Hakim Konstitusi akan menentukan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang dilakukan melalui pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin.
Jadi kalau 8 hakim konstitusi per hari ini berada dalam ketakutan, dalam intimidasi, apalagi intimidasi yang dilakukan karena dosa-dosanya diketahui dan di tangan eksekutif yang setiap saat bisa digunakan untuk menakut-nakuti mereka, maka harapan akan kedaulatan ada di tangan rakyat yang disalurkan melalui pemilu 2024 dapat dipastikan sia-sia. Karena ternyata pemilu ini tidak jujur, pemilu ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, ya. Prinsip-prinsip itu kemudian diimplementasikan atau direalisasikan kembali di dalam undang-undang pemilu. Ini semua hanya slogan-slogan semata-mata, ini semua hanya fata morgana. Jadi sekali lagi, dengan melihat fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh para pihak, baik pemohon 01, pemohon 03, ya, bukti-bukti yang ditampilkan, maka kita sesungguhnya pada hari ini sudah tidak memiliki lagi seorang presiden. Kita hanya punya wakil presiden. Apalagi Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa seorang presiden bisa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pertanyaannya, apakah saat ini Presiden Jokowi memenuhi syarat sebagai seorang presiden? Menurut saya sudah tidak lagi sejak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang membuktikan bagaimana nepotisme sebagai monster yang menakutkan bagi semua rakyat pencari keadilan masih melekat di Mahkamah Konstitusi. Jadi saat ini kita tidak lagi punya seorang presiden, tetapi kita hanya punya wakil presiden. Kalau perlu besok ada deklarasi menyatakan bahwa presiden kita adalah Pak Maruf Amin, dari wakil presiden menjadi presiden. Tinggal sekarang kekuatan di parlemen, beranikah mereka bersikap menyatakan bahwa Jokowi berada dalam posisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden.